Oke, dan pada akhirnya di emas terkena SL lagi ya. Jadi modalnya nggak kuat, terkena SL lagi di sini. Aku menaruhnya di sini 33 sampai di sini dan tembus 3 sampai 36 ya. Dan sekarang malah turun. Ya, dan ini terjadi yang namanya kalau bisa dibilang 4 jamnya belum terjadi, 4 jam lumayan strong dan 1 jam tidak terlalu strong padahal pertemuannya banyak banget ya. Jadi 4 jam ini tidak 1 jam ini tidak mempengaruhi ya. Sekarang tinggal nunggu sebenarnya di 4 jam. Kesalahanku di setiap trading ya seperti ini ya. Pada awalnya bisa profit ya. Menunggu momen benar-benar menunggu banget. Sekitaran ya berhari-hari, berjam-jam sudah ditemukan aku eksekusi profit. Ketika selanjutnya itu rada-rada agak di luar dari jalur lagi dalam artian harusnya nunggu di sini malah di sana seperti itu. Ya pada intinya seperti itu. Jebol lagi nih ya. Jadi ini udah profit 1 kali dan sekarang udah hilang semuanya. Siapa yang pernah mengalami hal ini guys ya? Jadi terlalu cepat ini. Baru aja profit. Terlalu cepat. Kalau kita perhatikan di sini M5 dia malah turun lagi. Gila. Cuma nyentuh SL aja dia turun lagi. Tapi ya biarin aja lah. Nggak usah lagi yang namanya open posisi. Sebenarnya harus nunggu di sini nih. 4 jam ini kita harus nunggu ada konfirmasi. Sama halnya seperti ini ya. Ini kan ada yang namanya konfirmasi. Nah, profitnya tuh di sini teman-teman ya. Di sini aku profit. Nah, di sini ya aku eksekusi di sini. Profitnya 2 kali, kali 1, kali 2, 2 kali. Harusnya udah cukup. Ya, 2 kali. Nah, ketika di 4 jam ada yang namanya pembentukan, kita mundur di 1 jam. 1 jam kita jangan coba lagi untuk eksekusi. Ya, dalam artian kita cek dulu ya teman-teman ya, batasnya sampai di mana gitu kan. Kita cek dulu batas kita eksekusi sampai di mana. Kalau 1 jam, ini kan kalau bisa dibilang ini udah jauh banget ya. Jauh dalam artian jauh dari pembentukan pertama. Ya, nah di sini kita anggap aja di sini dan di sini kali duanya ya. Kali duanya di sini dan kita akan lihat sampai di mana. Nah, di sini ya. 4 jam, 1 jam kita kalau 4 jam terbentuk 1 jam nggak usah kita nyari posisi lagi ya. Karena kalau bisa dibilang nah seperti ini kasusnya. Kan batasnya sampai di sini kita ambil take profit kali 2. Ya. Nah, salahnya aku adalah jadi kita review kesalahanku ya. Aku lagi eksekusi di area ini teman-teman ya. Ketika mana nih? Bukan di 1 jam. Di area 3. Nah, di 1 jam ini. Nih, aku tadi biarin yang ini ya. Tadi aku biarin ini teman-teman. Nah, karena wah terbentuk lagi nih. Aku biarin kan berharap dia turun. Ternyata enggak. Ternyata udah selesai. Dimana dia udah nyentuh yang namanya TP-nya. Kemungkinan besar dia akan nyari arah lain lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau udah menyentuh yang namanya TP-nya, kemungkinan dia akan nyari konfirmasi yang lainnya. Jadi seperti itu ya, ini konfirmasi sama ini konfirmasi sama ini seperti itu. Sepertinya sih. Nanti aku akan dalami lebih matang lagi ya di area 4 jam. Karena 4 jam ini lumayan strong banget. Jadi 1 jam tidak direkomendasikan untuk eksekusi dan di 30 ya. Nah, 30 juga aku sempat eksekusi teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya udah profit di sini. Nah, 30 aku eksekusi di sini. Tapi apa yang terjadi? Jebol. Di sini teman-teman ya. Di sini aku eksekusi ya, mengambil kali 2 kalau nggak salah ya. 1 2 nggak kena teman-teman. Aku malah yang namanya membiarkan dia naik lagi dan akhirnya sekarang turun. Nah ini sekarang turun lagi nih, gila ya. Emang ya disiplin itu sangat penting sekali ya. Jadi 30 masih bisa dieksekusi. Setelah itu kita cek di time frame 15. Nah time frame 15 kalau kita perhatikan ya, nah di sini dia kan turun nih. Kita cari yang namanya perbentukan pertama. Nah di sini nggak ada. Di sini ada sebenarnya. Di sini teman-teman, pembentukan pertama, time frame 15. Kalau pembentukan di area ini ya selama dia sebenarnya udah nyentuh sih di area ini ya. Jadi time frame 15 ada. Saranku sih jangan coba-coba deh ya. Di area ini ada. Tergantung sekarang keberanian kalian aja. Nah, di sini ada pembentukan yang pertama ya. Nah, di sini sebenarnya udah tersentuh nih di area ini nih. Di area ini udah tersentuh dan ini terjadi lagi ya. Ini kemungkinan besar kali 1, kali 2 bisa. Kalau kali 1, oh, kali 1 aja teman-teman. Tidak direkomendasikan lagi. Kalau menurutku jangan lagi eksekusi di sini ya. Jangan lagi deh. 4 jam aja, jangan maruk seperti itu. Nah, sekarang kita kalau di 4 jam, kalau 15 nggak ada, kita cari di 5 menit. Nah, 5 menit kan di sini kan belum tersentuh teman-teman ya. Di area ini. Di area ini kan udah. Nah, kita tinggal nyari konfirmasi. Ternyata tidak ada konfirmasi di time frame 5 menit. Kita cari di 1 menit.
Ya, kita cari di 1 menit. Nah, di sini. Nah, 1 menitnya di sini sebenarnya ada. Di sini terjadi pembentukan, ya, tapi 1 menitnya terjadi di area, kan sempat naik dulu nih, area ini teman-teman. Tunggu dulu, turun nih, turun. Nah, di sini sebenarnya ada di area ini, tapi terlalu early menurut aku pribadi. Di area ini ada, ya. Oke, tunggu. Nah, di area ini nih ada, tapi dia kan naik dulu, ya. Yang paling enaknya adalah di time frame 5 menit, ya. Jadi 1 menit itu agak susah sinyalnya. Nah, 5 menit di sini. 5 menit tapi nggak ada. Tapi kita cek dulu nih, setelah di garis ini kita cek, di sini sebenarnya ada pembentukan. Kita cek di 1 menit. Nah, di sini. Nah, kita bisa eksekusi ketika dia udah selesai yang namanya turun. Ketika dia udah selesai turun, tiba-tiba ada persilangan, naik lagi. Nah, kita ambil yang namanya turunnya. Turunnya, teman-teman ya. Nah, kita cek di sini, bukan di sini. Di sini, biru, merah-merah. Kena dikit. Nah, di sini kita bisa eksekusi di time frame 1 menit. Nah, kita ambil tempat di sini. Nah, kalau 1 menit disarankan, direkomendasikan. Nah, itu kita sell aja. Nah, sampai di area ini, batas kali duanya, seperti itu. Ya, ya pada intinya seperti itu. Ya, 1 menitnya cuma itu aja di pembentukan pertama. Dan sekarang apa yang terjadi, teman-teman ya? Dan sekarang yang terjadi adalah ada penurunan. Di H1 juga ada penurunan. Tapi ini kan selesainya sampai jam 10 malam ya. Perlu 2 jam lagi untuk mencari yang namanya konfirmasi. Jadi 2 jam, kalau ini bisa merah, kemungkinan dia akan turun. Tapi kalau masih biru, dan ini belum bersilang, dan merah-merah, kemungkinan akan turun. Seperti itu ya. Benar-benar nyesel banget. 2 kali loh, 2 kali aku coba yang namanya 350 ya. Yang pertama, udah profit sampai $75. Modalnya udah sampai $75. Lenyap dalam 1 hari. Karena tidak mau menerima kekalahan dan akhirnya di Bitcoin 4 kali open posisi. Itu kesalahanku. Selanjutnya jangan boleh terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, saranku sih aku nggak usah lagi trading karena belum bisa ngontrol diri. Dan kedua, 350 lagi. Udah profit 2 kali modal, ya modal 18, profit sebanyak, kalau bisa dibilang lumayan lah ya. Mungkin kedepannya aku pakai 350, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada momen baru gas. Kalau profit, aku akan WD. Profitnya balik lagi ke $18. Kemungkinan besar. Balik lagi ke $18. Kalau ada momen, kita gas lagi. Karena pikiranku ini, wah profitnya masih segini kan, banyak kan. Kenapa ketika profitnya udah ada banyak, aku itu pikirannya itu rada-rada, nggak apa-apa, nggak masih profit. Pikirannya seperti itu, padahal nggak ada momentum ya. Jadi itu kelemahanku untuk saat ini. Sebenarnya strategiku ini udah bagus banget ya di time frame 4 jam, menunggu lebih lama is oke. Tapi yang kita inginkan adalah profit ya. Profit lebih baik daripada kita terlalu tergesa-gesa ya. Menunggu momen yang pas, mengikuti strategi yang pas itu lebih baik daripada seperti ini. Tapi oke, ini baru, jangan sampai terjadi lagi. Kalau terjadi lagi ya ukurannya berapi lagi nih masalahnya. Soalnya yang dipertaruhkan adalah uang. Ya, aku tidak rekomendasikan kalau misalnya kalian tidak mempunyai strategi dan masih serakah, nggak usah. Ya, so, jadi itu saja teman-teman ya. Dan ya, terjadi lagi, kita jumpa lagi mungkin. Kita di sesi ini kita tamat dulu ya. Kita mulai lagi ketika ada yang namanya uang dingin lagi. Seperti itu ya. Sampai jumpa lagi next video. Bye bye.